Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang kami hormati Rektor Unzah yakni Dr. Abdul Aziz MAG, dan yang saya hormati pengampu mata kuliah Mahfudot yang kedua yakni Ibu Zulaiha, dan yang saya sayangi teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta imajinasi saya terlebih dahulu. Di sini ada utama. Di sini saya akan menerangkan peta imajinasi tentang ilmu. Nah, di sini apa itu ilmu? Ilmu itu berpikir. Itu berpikir untuk segala hal, segala macam, itu yang dinamakan ilmu. Itu ya. Kalau di pondok pesantren biasanya itu ada ilmu yang barokah, yang manfaat kayak gitu kan, di dunia dan juga di akhirat. Itu ilmu. Di sini ilmu itu ada banyak, ada keutamaannya. Di sini ada keutamaannya. Salah satu, dan ada tujuannya, ya. Juga ada macam-macamnya, dan di sini ada manfaatnya. Seperti itu. Itu yang dinamakan ilmu. Ilmu itu berpikir. Saya kasih simbol dengan lampu. Lebih apa ya? Pada intinya ya berpikir kayak gitu. Ilmu itu berpikir. Di sini ada tujuan. Tujuan kita mencari ilmu itu apa? Mencari ilmu itu agar kita menjadi yang lebih baik lagi. Kita beribadah kepada Allah. Itu kita bisa, ketika sudah mengetahui ilmunya, kita bisa lebih mantap untuk beribadah seperti itu. Dan untuk macam-macamnya ilmu itu ada ilmu tauhid, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Ilmu tauhid ini mengetahui tentang perilaku, akhlak, tentang bagaimana kita menyembah pada Tuhan, kepada Allah kayak gitu. Untuk ilmu hadis, kita mengetahui risalah-risalah, mengetahui tentang hadis-hadisnya Rasul seperti itu, hadis-hadisnya ulama. Dan terakhir kita ini membahas tentang ilmu fikih. Bagian yang ketiga, ilmu fikih di sini kita mempelajari tentang haram dan yang halal seperti itu. Kita mempelajari haram, kita mengetahui mana ini yang baik, mana yang ini yang tidak baik seperti itu. Setelah itu di sini ada manfaat ilmu. Yang pertama takwa. Takwa kepada Tuhan. Kita bisa manfaatnya ya seperti tadi, hampir mirip dengan tujuannya seperti itu. Ini lebih jelasnya manfaatnya. Kemudian mereka itu dimudahkan untuk meraih surga, itu manfaatnya. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana caranya, manfaatnya apa bagi kita, kita bisa lebih mudah untuk meraih surganya Allah. Karena kita sudah tahu tadi mempelajari di mana? Mempelajari di ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid. Seperti itu.
Nah, yang ketiga, kualitivitas beberapa itu berbeda di mata Allah. Nah, yang kedua, yang ketiga, kualitas berbeda di mata Allah. Maksudnya itu berbeda di hadapan Allah itu kita sudah mempunyai kita sudah lebih pastinya berbeda di mata Allah, seperti itu. Pahala terus mengalir. Yang nomor 4, pahala terus mengalir maksudnya kita itu dimudahkan rezekinya, seperti itu. Nah, yang terakhir, derajat yang tinggi. Ketika kita sudah mempunyai ketika kita sudah ilmunya tinggi, tidak hanya ilmu tapi tentang akhlaknya, di tauhidnya. Ketika kita sudah menjadi seseorang yang lebih baik lagi, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam keutamaannya itu ada 3, ada Al-Quran, ada hadis, ada ulama, seperti yang dipelajari di mahfudot yang kedua ya. Nah, di sini di Al-Quran, contohnya itu di surah Ar-Rahman, di Quran surah Ar-Rahman ayat 3 sampai 4. Nah, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, yang artinya Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai bicara. Nah, maksudnya bicara dengan ini masih ada kajiannya, masih ada bagian-bagiannya. Pandai bicara, bagaimana kita mengetahuinya? Di dalam hadis, seperti itu. Nah, pandai bicara maksudnya itu pandai bicara bertutur kata yang sopan, seperti itu, di keutamaan pada ayat Al-Quran. Nah, yang kedua pada hadis. Di sini hadisnya misalnya di hadis riwayat Muslim. Nah, yang contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thoriqan yatlubu fihi ilman salakallahu thoriqan ilal jannah. Nah, yang artinya barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu, maka Allah menempuhkannya jalan surga. Nah, seperti tadi pada manfaatnya kita lebih mudah untuk meraih surganya Allah, kayak gitu. Ini contohnya pada hadis riwayat Muslim. Nah, untuk ulama, keutamaan dalam ulama itu dikeluarkan dalam salafus sahih. Nah, itu contohnya saya bisa bacakan. Itu pada ulama itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu yu'ti wala ya'ti. Nah, yang artinya itu ilmu itu didatangi, bukan yang mendatangi. Itu salafus sahih. Maksudnya kita itu mencari, bukan menunggu gitu. Kita harus mencari ilmu. Nah, kita harus mencari ilmu. Ilmu apa? Ya, banyak macamnya ilmu, seperti tadi ya. Ini yang lebih umum lah, kayak gitu, dalam keagamaannya. Gimana tentang umumnya, maksudnya tentang formalnya, itu sudah masuk ke sini. Tentang fikih, seumpamanya kita mempelajari tentang kotoran, kayak gitu kan, itu najis, kayak gitu maksudnya. Itu semuanya keterangan dari saya. Ini peta imajinasi saya yang saya kerjakan memenuhi tugas UAS. Nah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.